Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kaifa halukum ya tullab wa talibat ma'had Darul Ilmi? Bagaimana kabarnya santri-santri Ma'had Darul Ilmi? Arju an takunu fis sihah wal afiyah. Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum kita memulai materi pada hari ini, marilah kita melafalkan bersama-sama niat thalabul ilmi dan doa pembuka majelis. Diawali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma linaili ridallahi wa izalatil jahli an nafsi wa ghairihi li ihya'id dini wa li syukurin ni'mati bin niyati sadiqati ma'a tawakkuli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fima 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Innaka antal alimul hakim. Baik, pada materi hari ini kita akan membahas mengenai tata cara sholat jenazah. Nah, sebelum itu perlu kita pahami apa itu pengertian sholat jenazah. Sholat jenazah adalah sholat yang dilakukan oleh orang muslim terhadap orang muslim yang meninggal dengan tujuan mendoakannya. Hukum sholat jenazah adalah fardu kifayah, maksudnya fardu atau kewajiban yang ditujukan kepada orang banyak. Akan tetapi, jika sudah ada sebagian orang yang melakukan, maka sebagian yang lain itu sudah gugur kewajibannya. Nah, kemudian bagaimana tentang perempuan yang menyolati jenazah? Apakah hukum laki-laki itu sudah hilang hukum fardu kifayahnya, apakah sudah gugur? Nah, mengenai hal ini ada dua pendapat. Sebagian ulama mengatakan bahwa kalau di suatu daerah ada seorang yang meninggal, ada muslim yang meninggal, kemudian disolati oleh perempuan, maka itu tidak menggugurkan bagi yang laki-laki karena di satu daerah tersebut masih ada laki-lakinya. Nah, sebagian yang lain, ulama yang lain berpendapat bahwasannya ketika ada orang yang meninggal di suatu kaum, di suatu daerah, kemudian masih ada orang laki-laki dan disolatkan oleh perempuan, itu sudah cukup, sudah gugur fardu kifayah bagi laki-laki tersebut. Jadi di sini ada dua pendapat. Ada pendapat yang menggugurkan kewajiban menyolati jenazah bagi orang laki-laki karena sudah disolati perempuan, dan ada kewajiban yang belum menggugurkan kewajiban laki-laki karena mayat masih disolati oleh perempuan. Selanjutnya, syarat sholat jenazah yaitu menutup aurat, kemudian suci dari hadas besar dan hadas kecil, kemudian suci badan, suci pakaian, dan tempat dari najis, kemudian menghadap kiblat. Kemudian jenazah sudah dikafani dan dimandikan. Letak jenazah di sebelah kiblat orang yang menyolati. Seperti yang kita ketahui, biasanya jenazah itu diletakkan di depannya orang yang menyolati jenazah tersebut. Nah, kemudian rukun-rukun sholat jenazah yaitu rukun sholat jenazah yang pertama, berdiri bagi yang mampu, kemudian niat, kemudian takbir 4 kali. Nah, di dalam sholat jenazah ini tidak ada
ruku, sujud, i'tidal itu tidak ada, hanya takbir 4 kali kemudian salam. Nah, pada takbir yang pertama itu membaca suratul Fatihah, kemudian pada takbir kedua dan ketiga itu pada takbir kedua itu membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Pada takbir yang ketiga dan keempat itu membaca doa yang berbeda, yang pada masing-masing takbir ketiga dan keempat itu berbeda, akan tetapi itu tujuannya sama, untuk mendoakan mayit. Dan yang terakhir adalah salam. Kemudian tata cara sholat jenazah, yaitu yang pertama berdiri bagi yang mampu, kemudian niat. Bagaimana niatnya? Untuk mayat laki-laki dan perempuan itu sebenarnya sama, tapi hanya berbeda sedikit, yaitu pada domirnya. Niatnya berbunyi usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhul kifayati makmuman bagi makmum atau imaman bagi imam lillahi ta'ala. Itu untuk mayat laki-laki. Nah, kalau untuk mayat perempuan itu domirnya tinggal diganti dengan ha. Bunyinya seperti ini. Usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardhul kifayati makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Kemudian takbir pertama. Pada takbir pertama itu membaca suratul Fatihah dari awal sampai akhir. Dilanjutkan takbir yang kedua, yaitu membaca sholawat atas Nabi Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, kemudian dilanjutkan takbir yang ketiga, yaitu membaca doa yang berbunyi Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu bagi mayat laki-laki. Kalau mayatnya perempuan tinggal mengubah dhamir, yaitu Allahumma ghfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Dilanjutkan takbir yang keempat, membaca doa lagi untuk mayit, yaitu berbunyi Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu bagi mayat laki-laki. Kalau untuk mayat perempuan berbunyi Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah salam. Baik, alhamdulillah materi pada hari ini telah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang didapat dapat manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah dan juga dapat diamalkan dalam kehidupan. Sebelum kita mengakhiri materi hari ini, marilah kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kafahuna qauli lakum wal afu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.